Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Di kesempatan ini kami meminta izin untuk teman-teman bahkan kepala sekolah yang hadir di saat ini untuk membawakan diseminasi budaya positif. Ini tugas kami sebagai calon guru penggerak di modul 1.4. Jadi saya minta kerjasamanya dari teman-teman sebelum kita melaksanakan rapat evaluasi. Jadi tugas kami ini sebenarnya ada sekitar 7 modul yang akan kita bawakan, tetapi karena di sini kita berdua, untuk itu kita akan bawa panel. Beberapa saya yang akan membawakan dan sebagiannya Ibu Ria yang akan menyampaikan materi tersebut. Materi ini sangat penting untuk kita sebagai guru di zaman sekarang ini karena materi ini tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Tetapi pada awalnya saya mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah memberikan kesempatan bagi kami dan selalu mendukung kami berdua sebagai CGP Angkatan 10 SD Gede Buli Kecamatan Mabah. Teman-teman, saat ini kita akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan dibawakan pertama saya dan yang kedua akan dibawakan oleh Ibu Marina. Konsep inti budaya yang pertama yaitu perubahan paradigma. Jadi ini materi yang akan kita bawakan di saat ini ada 7. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua budaya positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat keyakinan kelas, kelima motivasi perilaku manusia, keenam posisi kontrol restitusi, dan yang ketujuh adalah restitusi sendiri. Pembelajaran paradigma baru yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin guru-guru semua tahu bahwa apa itu pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Kita masuk kepada disiplin positif, yaitu dalam budaya kita makna positif dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kata ketidaknyamanan. Berkaitan sebagai pendidik, tujuan kita kiat adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan intrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan kepada kami. Kami persilakan karena kami berpikir bahwa kami berdiri di sini bukan karena kami hebat, bukan karena kami lebih tahu, tetapi orang semua sama-sama belajar. Karena kami juga walaupun sebagai calon guru penggerak, kami masih dalam tahap belajar. Untuk itu saya meminta kepada teman-teman bila ada pertanyaan yang mau disampaikan, kami akan menjawab sesuai dengan kemampuan kami, sesuai dengan apa yang kami tahu.
Ya, terima kasih. Kalau dari saya bukan pertanyaan tetapi tanggapan. Eh, Tanggapan dari apa yang ibu guru yang hebat ini paparkan. Saya selaku yang tertua di sini, kalau kita berbicara mengenai apa yang dipaparkan tadi saya bicara dengan kepala sekolah, sesungguhnya materi-materi itu barangkali boleh berlaku di Jawa. Nah, kenapa dikatakan di Jawa? Karena seperti dikatakan tadi, kita harus tidak boleh monoton di dalam kelas, tidak boleh kasar dalam kelas. Nah, mungkin itu di Jawa itu mereka punya perasaan atau ini lemah atau boleh dikatakan tidak sama dengan anak-anak di Maluku atau di Makassar atau di Riau. Tetapi ya mau tidak mau kita harus terapkan itu karena memang diharuskan. Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan tadi Bu Yesi atau dengan Bu Lia itu seperti dikatakan bukan aturan di kelas tetapi apa namanya tadi keyakinan, kesepakatan. Nah, kesepakatan ini membuat kesepakatan ini kalau bagi saya tidaklah mudah, yang tidaklah mudah karena seperti kedisiplinan. Di dalam kedisiplinan itu kan tidak, saya kira tidak dikatakan di situ jangan datang terlambat. Yang ada datang tepat waktu. Yang ada itu. Nah, jadi kalimat negatif itu kan sudah ada positif sudah ada sebenarnya. Jangan datang tepat waktu. Ya, kan tidak ada di peraturan jangan datang jangan terlambat, tetapi datang tepat waktu. Jadi kata-kata itu yang dikembangkan kemudian guru ini kan tidak sama semua DP pemahaman dan kalau membuat itu barangkali duduk sama-sama paralel kelas-kelas itu membuat apa namanya itu yang tadi itu apa namanya kesepakatan tadi itu ya barangkali duduk bersama-sama karena itu bukan saya katakan guru ini ada yang bodoh tidak ya kalau guru itu tidak ada yang bodoh tidak mungkin mau jadi guru kalau bodoh tetapi kadang-kadang kita orang pemahaman yang agak lambat atau tidak memahami kata-kata atau kalimat jadi kalau harus dibuat itu ya dibuat dulu bersama-sama. Nah, sebenarnya kalau ada kurikulum baru sama dengan yang dulu-dulu. Nah, ada kurikulum baru itu ada di guru-guru dikumpul untuk mensosialisasikan atau diberi pelatihan, ya pelatihan. Tetapi sekarang enak, cuma buat seperti ini, buat seperti itu, tanpa ada pelatihan. Kita tahu dari mana apa yang dimaksud dengan kurikulum yang ada. Jadi kita bersyukur ada dua orang ini yang boleh memaparkan atau menjelaskan yang apa yang seharusnya sesuai dengan kurikulum merdeka. Nah, jadi sekali lagi bahwa saya tidak bertanya, saya cuma menanggapi apa yang sudah dipaparkan. Kalaupun ada kesulitan, hubungi orang dua. Nah, supaya mungkin tahun ajaran saya boleh bikin. Saya boleh bikin karena ini mungkin juga bisa menjadi nilai tambah buat orang administrasi di dalam kelas-kelas, khususnya membawa nama baik sekolah. Terima kasih. Iya, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan. Ya, di pagi hari ini saya bersyukur atas kebaikan sehingga di pagi hari ini kita boleh melaksanakan untuk kegiatan tambahan kedua teman kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Di kegiatan ini saya berharap supaya di tahun ajaran baru kita bisa merubah hal-hal yang sudah disampaikan tadi. Yang baik kita lakukan dan yang tidak baik kita tinggalkan. Tapi mari kita sama-sama belajar karena sudah ada calon guru penggerak untuk Ibu Yesi dan Ibu Marina. Mereka sudah melaksanakan di saat ini masih dalam tahap-tahap berikut
Tapi saya yakin dan percaya mereka bisa mampu untuk melakukan yang terbaik demi untuk kita sekalian, demi untuk sekolah ini. Untuk itu saya berharap supaya untuk kita sekalian, semua guru bisa kita lakukan sama dengan Ibu guru agama, Ibu wakil kepala sekolah sudah menyampaikan. Mari kita bersama-sama bersatu hati melangkah ke tujuan yang baik demi untuk masa depan anak-anak kita. Itu mungkin yang saya tambahkan, dan untuk kesepakatan bersama di kelas dimohon supaya di tahun ajaran baru itu bisa bersama-sama untuk kita buat bersama. Walaupun itu kalau harus berkelas, ya berkelas yang harus kita lakukan, dan itu saya serahkan kepada kedua calon guru penggerak untuk di tahun ajaran baru, untuk kesepakatan yang harus dilakukan di masing-masing kelas. Mungkin itu, dan saya tetap mendukung untuk kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Alvinda dan kepala sekolah yang sudah mendukung. Terima kasih sekali lagi. Kami bersyukur dengan pemaparan materi kami hari ini mendapat respon dari Ibu Alvinda dan kepala sekolah. Bagaimana kita membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwa membuat keyakinan atau kesepakatan kelas itu sesuai dengan kebutuhan kelasnya masing-masing. Karena tidak mungkin kelas 1 dia sama dengan kelas 2. Begitupun kelas 2 dia sama dengan kelas 3. Jadi tergantung. Akan tetapi kalau memang teman-teman untuk tahun ajaran seperti permintaan dari kepala sekolah, kami siap membantu atau mendampingi. Mungkin masih ada lagi dari Ibu Heni. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya hanya menambahkan sedikit. Saya menanggapi dari Ibu Gepsek sama Ibu Wakil Kepala Sekolah. Ya, tadi sudah dipaparkan oleh kedua teman dari Ibu Yesi dengan Ibu Ria mengenai kesepakatan. Ya, contohnya misalnya ada anak-anak yang terlambat. Jadi kita guru, maksudnya kalau ada anak-anak terlambat itu kita tidak langsung memponis anak itu bahwa kenapa kamu terlambat, langsung dikasih hukuman. Ya, memang kalau orang di sini, karena karakter anak-anak kita di sini di Jawa itu beda. Kalau di Jawa kan orangnya lembut-lembut. Jadi kalau orang bicara, nak jangan nakal, jangan bermain di situ. Jadi kan orang dengar, toh. Tapi kalau orang di bagian timur, kalau orang terambil dengan kekerasan, akan orang terdengar. Kalau orang cuma bilang, macam contoh yang satunya siswa saja di kelas, Ando. Kalau orang cuma bilang Ando sama Suen, Ando, jangan begitu Ando, tak boleh. Oh, termampang itu. Jadi, ya maksudnya orang punya tindakan terhadap anak-anak ini. Jadi kalau mau bilang orang terlalu kayak mau hukum pada orang, dia terlalu dengar. Jadi macam bingung DP cara ini mau cari DP solusi ini, anak ini mau ambil halus tak bisa, mau ambil kasar juga tak bisa. Jadi bagaimana DP cara itu? Jadi terpaksa ambil ya kasih hukum pada orang. Berikut yang pertama itu, kemudian yang kedua
mengenai orang punya kemajuan supaya orang punya sekolah ini bisa maju, karena sudah ada materi dari teman berdua ini. Jadi mungkin di tahun ajaran baru orang bisa buat. Jadi itu saja sebagai tambahan. Jadi kedepannya mudah-mudahan orang yang ada di SDG ini tetap satu hati, satu tujuan, dengan apapun yang orang buat itu harus orang ada kesepakatan bersama. Ya mungkin itu saja dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Heni atas tambahannya. Di sini yang saya mau bilang bahwa kita sebagai guru untuk sekarang ini, kira-kira kalau anak itu bukan berarti bahwa kita di timur terus orang harus dengan kekerasan, bukan. Tetapi bagaimana caranya kita cari tahu kebutuhan apa atau apa yang membuat dia seperti itu. Jadi posisi kontrol kita itu yang kita harus terapkan kepada anak-anak kita. Kalau memang kita sudah terapkan posisi kita sebagai manajer kepada anak-anak kita di dalam kelas dan kita tidak berhasil, berarti kita kembali lagi ke posisi sebagai pemantau. Kenapa saya katakan begitu? Karena dengan memantau kita melihat, kita pantau apa yang dia buat. Bukan berarti orang selamanya orang berhasil sebagai posisi manajer. Tetapi orang harus lakukan itu. Orang harus pakai orang punya posisi itu, jalankan kepada permasalahan yang anak-anak kita hadapi.